Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anat Widianti dengan NIM akhir 044. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Antara Wakil dan Rakyat, Studi Representasi Politik DPR dalam Penolakan Revisi UU Pemilu 2021. Nah, dalam presentasi ini tuh saya akan membahas mengenai bagaimana DPR itu sebagai lembaga legislatif di Indonesia yang menunjukkan kualitas representasi politiknya, terutama dalam kasus penolakan revisi Undang-Undang Pemilu tahun 2021. Nah, kasus ini tuh menjadi sorotan penting karena menunjukkan sejauh mana wakil rakyat benar-benar mempresentasikan suara publik, bukan hanya menjalankan agenda elit politiknya saja. Nah, dari latar belakang masalah yang saya jelaskan mengenai demokrasi perwakilan di Indonesia itu menempatkan DPR sebagai institusi utama dalam menyusun eh, dan juga menyuarakan kehendak rakyat. Tetapi juga dalam praktiknya fungsi ini tuh sering dipertanyakan. Pada tahun 2021, DPR ini secara mayoritasnya menolak pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Padahal banyak masyarakat sipil dan juga akademisi yang mendorong perbaikan terhadap sistem pemilu. Nah, penolakan ini dinilai sebagai bentuk pengabaian aspirasi publik. DPR ini beralasan waktu yang berterlalu sempit menuju pemilu 2024 dan juga kekhawatiran atas stabilitas politik. Tetapi alasan ini tuh justru mengesankan bahwa DPR ini lebih mempertahankan kenyamanan politik elit daripada memperjuangkan sistem pemilu yang lebih adil. Nah, fokus dari masalah ini tuh menjelaskan bahwa penolakan revisi Undang-Undang Pemilu itu seharusnya menjadi kesempatan bagi DPR untuk menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyatnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Keputusan yang diambil berdasarkan konsensus elit partai tanpa melibatkan publik secara deliberatif. Sistem ini tuh Indonesia itu bersifat bikameral asimetris dengan DPR sebagai lembaga dominan dan juga DPD yang lemah kewenangannya juga dapat memperkuat kesan bahwa rakyat itu tidak memiliki kontrol terhadap keputusan legislatif strategis seperti ini. Nah, rumusan masalah yang saya ambil itu ada 4, yaitu uh, yang pertama, bagaimana konsep representasi politik dijelaskan dalam literatur demokrasi. Nah, yang kedua itu ada bagaimana struktur parlemen Indonesia mempengaruhi sebuah representasi. Nah, yang ketiga itu ada apa arti penolakan revisi Undang-Undang Pemilu terhadap hubungan wakil dan rakyat. Nah, yang keempat itu ada apa dampaknya terhadap demokrasi representatif. Nah, selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian sendiri itu penelitian ini tuh memiliki tujuan untuk bisa menganalisis sebuah konsep representasi politik terutama yang substantif. Nah, selanjutnya itu bisa menguraikan karakter sistem parlemen Indonesia yang bikameral asimetris. Nah, selanjutnya itu kita bisa mengkaji penolakan revisi Undang-Undang Pemilu sebagai sebuah gambaran krisis representasi. Nah, selanjutnya itu kita bisa lihat bahwa bisa memberikan evaluasi terhadap kinerja DPR dalam demokrasi-demokrasi Indonesia. Dengan kata lain, penelitian ini tuh bukan hanya melihat perilaku anggota DPR saja, tetapi juga dapat mengevaluasi kerangka kelembagaan dan juga dampaknya pada kualitas demokrasi itu sendiri. Nah, di sini juga ada manfaat penelitian. Manfaat yang saya ambil yaitu ada manfaat teoritis yang mana penelitian ini bisa memperluas kajian tentang representasi politik khususnya di negara-negara demokrasi yang lembaga perwakilannya itu tidak selalu responsif. Nah, selanjutnya manfaat praktis yang mana dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi DPR, partai politik, dan juga masyarakat sipil untuk mendorong reformasi. Nah,
ada juga manfaat dari sosial, yang mana dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat agar lebih kritis dalam mengawasi wakil rakyat dan proses legislasinya. Nah, di sini saya mengambil kerangka teori dari teori Hanan Pitkin tahun 1967 yang mana membedakan 4 jenis representasi, yaitu formal yang mana dipilih lewat pemilu. Nah, yang kedua itu ada simbolik. Simbolik ini tuh simbolik keterwakilan. Yang ketiga itu ada deskriptif, kesamaan identitas, dan juga substantif, pembelaan aktif terhadap kepentingan rakyat. Nah, fokus utamanya dari penelitian itu tuh representasi substantif. Nah, yang kedua itu ada teori Urbinati dan Warren 2008 yang menekankan bahwa representasi politik itu tidak cukup hanya lewat pemilu. Harus ada komunikasi dua arah, akuntabilitas dan juga partisipasi publik yang berkelanjutan. Nah, metode yang saya pakai itu metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, metodenya itu merupakan studi pustaka dan studi kasus, yang mana dengan data yang diambil dari dokumen resmi DPR dari internet atau pernyataan elit politik dan juga jurnal akademik dan juga ada laporan media dan juga organisasi masyarakat sipilnya. Nah, selanjutnya itu ada analisis yang dilakukan melalui teknik analisis isi dan juga wacana kritis, yang berarti membaca bagaimana kekuasaan bekerja di balik narasi yang disampaikan elit. Nah, hasil dan temuan yang penelitian dapatkan itu bahwa DPR ini tidak menunjukkan respon terhadap desakan publik untuk revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, proses legislasi didominasi oleh elit partai, bukan oleh konstituen. Nah, selanjutnya itu ada DPD itu sebagai lembaga perwakilan daerah yang tidak mempunyai kekuatan menyeimbangkan DPR. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa sistem representasi kita lebih mementingkan aspek formal atau dipilih daripada substansi atau memperjuangkan rakyatnya. Nah, di sini ada analisis kritis, yang mana analisis kritis ini penolakan dari revisi Undang-Undang Pemilu itu dapat mencerminkan adanya krisis representasi, yang mana alasannya itu bahwa yang dikemukakan DPR soal waktu dan kekhawatiran stabilitas politik lebih mengarah kepada pembenaran pragmatis daripada solusi struktural. Nah, DPR gagal menempatkan diri sebagai forum deliberatif yang terbuka terhadap masukan politik. Hal ini tuh dapat menunjukkan bahwa lemahnya responsivitas dan juga akuntabilitas yang mereka sebagai wakil rakyatnya. Nah, selanjutnya itu ada argumentasi teoritis, yang mana Pitkin ini mengatakan bahwa perwakilan itu bukan hanya siapa yang duduk di kursi DPR, tetapi apa yang mereka lakukan untuk rakyat. Nah, Urbinati dan juga Warren menegaskan bahwa pentingnya ruang partisipasi bukan hanya suara di kotak suara. Nah, maka penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pemilu yang merupakan simbol dari representasi yang kehilangan substansi. Nah, demokrasi di Indonesia ini tidak hanya butuh pemilu yang prosedural, tetapi juga keterlibatan rakyat dalam proses legislasinya. Nah, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini tuh memperlihatkan bahwa representasi formal atau melalui pemilu itu tidak cukup menjamin keterwakilan substantif jika tidak didukung dengan mekanisme akuntabilitasnya dan juga deliberasi dan juga partisipasi publiknya. Dominasi elitisme legislatif ini logika patronase dan juga eksklusivitas proses legislasi telah menciptakan jarak demokratis antara rakyat dan wakilnya. Tanpa reformasi kelembagaan baik dari sistem kepartaian,
fungsi parlemen maupun keterlibatan masyarakat sipil demokrasi representatif di Indonesia akan terus menghadapi defisit legitimasi. Mungkin cukup sekian penjelasan presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.